Setiap manusia pasti akan sampai pada satu kepastian, kematian. Ia tak mengenal usia, tak peduli pada status, dan tak bisa ditunda walau hanya sesaat. Namun kematian bukanlah akhir. Ia hanyalah pintu menuju kehidupan abadi. Akhirat. Meyakini hari akhir berarti kita sadar bahwa dunia ini bukanlah tempat tujuan. Ia hanyalah persinggahan singkat. Betapapun indahnya, betapapun melelahkannya, semua akan selesai pada waktunya. Keyakinan itu seharusnya bisa membuat kita lebih mawas diri, lebih hati-hati dalam melangkah, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Dunia seringkali menipu. Ia menawarkan gemerlap harta, jabatan, dan popularitas. Banyak orang berlari mengejarnya, hingga lupa menyiapkan bekal untuk perjalanan panjang setelah kematian. Padahal tidak ada satupun dari itu yang bisa kita bawa. Yang menemani hanyalah amal, doa, dan kebaikan. Keyakinan pada hari akhir mengingatkan kita bahwa hidup bukan sekedar mengumpulkan kekayaan atau mencari penghormatan manusia. Hidup adalah kesempatan untuk menanam amal yang kelak akan kita tuai di hadapan Allah. Maka pertanyaannya bukan lagi seberapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa baik bekal yang kita bawa. Hari akhir adalah hari perhitungan, hari ketika semua yang bersembunyi dibuka, semua yang kecil maupun besar ditampakkan. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Bagi orang yang hidup dengan iman dan kebaikan, hari itu adalah saat bertemu dengan rahmat ya Allah. Namun bagi yang lalai, hari itu pun penuh penyesalan. Inilah sebabnya keyakinan pada hari akhir bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk meningkatkan kita agar tidak dijebak dalam kelainan. Sadar bahwa setiap langkah bernilai, setiap kata dicatat, setiap niat diperhitungkan. Itulah yang menjadikan keyakinan ini penting. Ia membuat hidup kita lebih berarti, karena kita tahu bahwa tidak ada satupun yang sia-sia. Lalu, bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita? Jawabannya cukup sederhana, yaitu dengan mawas diri. Mawas diri berarti berani bercermin. Kita tidak sibuk mencari kesalahan orang lain, melainkan bertanya pada diri sendiri, apakah ibadahku sudah tulus? Apakah aku pernah menyakiti dengan lisan atau perbuatan? Apakah aku sudah berusaha menolong sesama? Mawas diri tidak membutuhkan hal besar, tetapi dimulai dari hal-hal kecil, seperti menahan amarah, menepati janji, menyapa dengan ramah, dan tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Justru, amal-amal kecil yang sering terlupakan bisa menjadi penolong kita di hari akhir nanti. Karena itu, jangan remehkan sekedar senyum yang menenangkan hati seseorang, doa yang kita panjatkan diam-diam, ataupun kebaikan yang tidak terlihat oleh manusia. Semua itu disimpan Allah dengan sempurna. Ketika kita meyakini hari akhir, kita akan menjalani hidup dengan lebih tenang.
kita tidak lagi terjadi iri hati pada dunia orang lain, karena kita tahu bahwa dunia bukan segalanya. Kita tidak lagi merasa hampa saat menghadapi cobaan, karena kita percaya ada balasan yang lebih baik di sisi Allah. Keyakinan ini juga menumbuhkan keberanian. Kita berani berkata benar meski sendirian, berani menolak kezaliman meski tidak populer, dan berani menjaga kejujuran meski sulit. Sebab kita tahu yang menilai bukanlah manusia, melainkan Allah yang Maha Adil. Saudaraku, hidup ini sangat singkat. Tidak ada yang tahu kapan hari akhir perjalanan kita. Karena itu, jangan menunda kebaikan. Jangan menunggu tua untuk bertaubat. Jangan menunggu lapang untuk bersedekah. Dan jangan menunggu siap untuk berbuat baik. Waktu terbaikmu adalah sekarang. Hari akhir bukanlah momok yang menakutkan, melainkan janji bahwa segala perjuangan kita tidak akan sia-sia. Keyakinan itu memberi kita harapan bahwa setiap air mata karena kesabaran, setiap luka karena kebenaran, setiap amal yang kita lakukan diam-diam, semuanya akan kembali pada kita dengan balasan yang jauh lebih indah. Meyakini hari akhir dengan mawas diri adalah kunci untuk hidup yang lebih bijak. Hidup yang penuh kesadaran, penuh makna, dan penuh persiapan menuju pertemuan dengan Allah. Maka mari kita jalani hari ini dengan hati yang jujur, dengan amal yang ikhlas, dan dengan doa yang tulus. Semoga ketika waktu itu tiba, kita dipanggil dalam keadaan terbaik, dengan hati yang tenang, jiwa yang damai, dan senyum penuh syukur.